Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, ajar kami akan dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Selasa 31 Januari 2023 tertulis di dalam kitab Yunus 2 ayat 7 demikian bunyinya. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pernahkah kita merasa hampir putus asa ketika berada di tengah pergumulan yang sangat pelik? Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Seolah-olah hidup kita pasti akan berakhir pada penderitaan itu. Tidak ada lagi harapan bagi kita. Demikianlah yang dirasakan oleh Yunus ketika dia melarikan diri dari tugas yang diberikan Tuhan padanya. Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Ninive menyampaikan pesan Tuhan agar orang Ninive bertobat dari dosa-dosanya, berbalik kepada Tuhan sebelum Tuhan menghukum mereka. Namun Yunus tidak mau pergi ke Ninive karena dia merasa tidak ada gunanya menyampaikan pesan Tuhan ke sana. Karena mereka toh pasti tidak akan mau bertobat karena kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan. Akhirnya dia melarikan diri ke Tarsis dengan menaiki kapal. Dalam pelariannya menuju Tarsis, kapal pun diterpa gelombang badai. Sehingga ketahuanlah ada Yunus yang bersembunyi di dalam kapal tersebut. Lalu dia pun dibuang ke laut. Maka atas perintah Tuhan seekor ikan besar menelan Yunus dan dia berada 3 hari 3 malam lamanya di dalam perut ikan. Ketika di dalam perut ikan inilah Yunus merenungkan kesalahannya yang telah menolak suruhan Tuhan. Dia menyadari betapa berdosanya dia. Lalu dia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini adalah bagian dari doa yang dinaikkannya bagi Tuhan. Dia mengatakan di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Menggambarkan betapa dia tidak punya harapan lagi sesungguhnya untuk hidup keluar dari perut ikan. Sesungguhnya dia sudah di depan maut. Namun firman Tuhan katakan ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Yunus rasakan bahwa Tuhan menyelamatkannya, Tuhan mengangkatnya dari maut, Tuhan melepaskannya dari maut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan ini mau meyakinkan kita semua bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan hidup kita. Melepaskan kita dari segala mara bahaya, bahkan digambarkan dari liang kubur sekalipun Tuhan mampu menyelamatkan kita. Seperti Yunus yang seharusnya mati akibat perbuatannya menolak suruhan Tuhan, dia harus dibuang ke laut, namun Tuhan menolongnya. Tuhan melepaskannya dari maut. Hal ini juga sungguh nyata telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus ketika dia mati dan dikuburkan masuk ke dalam dunia orang mati. Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya termasuk kita semua. Maka marilah kita mempercayakan hidup kita hanya pada Tuhan saja yang telah nyata mampu menyelamatkan hidup kita. Jangan pernah percayakan hidupmu pada manusia, kekuatan-kekuatan dunia ini. Sebab Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu dan segalanya tunduk pada kuasa-Nya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap menyerahkan hidup kami hanya pada tangan pengasihan-Mu saja, yang mampu menyelamatkan hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Berikanlah kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan. Kuatkan yang sedang bergumul, hiburkanlah yang berduka, sembuhkanlah yang sakit, dan berikanlah apa yang menjadi harapan dan kerinduan setiap umat-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu dan Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, Tuhanlah yang menambahkan berkat-berkat berkelimpahan bagi mereka. Tuhan juga yang menolong mereka menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani setiap detik kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.